Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang masalah pengertian doa. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa berasal dari bahasa Arab. Akar katanya da'a yad'u da'watan. Artinya bisa memanggil, bisa menyeru, meminta, memohon. Itulah dari segi bahasa. Adapun doa menurut istilah atau pengertiannya, para ulama memberikan pengertian yang masing-masing pendapatnya. Tapi kalau dirangkum secara keseluruhan dari pengertian para ulama, tidak lain tidak bukan adalah permintaan seorang hamba, permohonan seorang hamba akan kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan kita supaya Allah berikan keselamatan, Allah berikan hindari dari segala musibah, kekhawatiran, ketakutan, dan dengan cara menampakkan diri kita dengan menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri kita di hadapan Allah, merendahkan serendah-rendahnya diri kita. Bahwa kita sadar bahwa Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, Allah tempat di mana kita minta, kita mohon agar supaya yang menjadi kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwa kita dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, ketidakmampuannya, baik untuk melakukan ketaatan maupun menolak kemaksiatan. Jadi dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, menghinakan diri sehina-hinanya kita di hadapan Allah, dan Allah itu Maha Agung, Maha Sempurna, dan Dialah yang akan berikan segala apa yang menjadi hajat kita sekalian. Pada intinya seperti itu doa. Jadi kalau kita simpulkan dari pendapat para ulama yang banyak, kalau ketika kita doa sekedar lisan amin, tapi hati kita tidak merendahkan diri, hati kita tidak menundukkan, hati kita tidak merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah, itu bahasanya garing. Ya, garing kan? Ya. Kalau sayur mah gak asal, ambar. Ya. Amin, amin, amin. Ibang amin doang. Tapi satu-satu. Ada kita ngapain? Ya. Jadi begitulah doa. Kalau kita doa, jadi hati ini kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, sehina-hinanya di hadapan Allah. Kita akui kita tidak berdaya, kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya mengharapkan pertolongannya, hanya mengharapkan apa kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah, supaya Allah memberikannya kepada kita sekalian. Intinya seperti itu. Ya, tidak kita amin, 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 itu betul-betul kita hati kita itu main. Ya, kalau timbang amin, amin doang garing. Ya, garing. Nah, disitulah ya kadang-kadang kita harus tahu apa yang dibaca, ya didoakan apa yang dibaca, kita harus paham. Lagi kadang-kadang kelamaan ini ya mimpin doa, amin, makin kenceng kita, amin, itu sinyal sebenarnya. Sinyal. Kode ya. Kode. Anehnya, kok kita minta kepada Allah sambil ngomel? Ya, itu kan nggak nyetel namanya, nggak nyetel. Ya, makanya kayak gitu. Jadi mulut mah amin, tapi hati nggak main, ambar. Itulah gambaran namanya doa. Yang terpenting hati kita merendahkan
diri serendahnya, menghinakan diri sehina-hina, menundukkan diri dengan tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita lemah dan mampu berdaya dan berbuat Allah. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas mana dalil-dalil menganjurkan kita untuk berdoa. Pertama di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah ke-40 ayat 60. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan, aku kabulkan doa kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan mengkhususkan hanya kepadanya kita ibadah, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita meminta kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan mengesahkan Allah tiada Tuhan selain Allah, maka Allah akan astajib lakum, Allah kabulkan hajat-hajat orang yang memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari minta kepada Allah, menyombongkan diri dengan tidak menyembahku dan tidak mengesahkanku, maka konsekuensinya saya dahuluna jahannam, orang-orang itu akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina-hina. Na'udzubillah. Jelas di situ. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disuruh doa, ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini bentuk kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap hamba-Nya, mana hamba-Nya diperintahkan untuk meminta kepada Allah, dan Allah yang menjamin, Allah yang memberikan permintaan hamba tersebut. Subhanallah. Nah, disinilah makin sering minta, makin banyak minta, Allah senang dan cinta kepada hamba tersebut. Sebaliknya, makin jarang bahkan tidak minta, maka Allah akan murka kepada hamba. Masya Allah. Beda minta kepada Allah, minta kepada hamba, sesama hamba. Makin sering minta kepada Allah, makin rajin, Allah makin senang. Tapi kalau minta kepada benda nih, misalnya kita lagi berkebutuhan, datang minta keperluan, sekali mah dikasih karena gak enak. Besok datang lagi, jam duit apa? Ya, masih gak enak. Ya dah, datang ketiga kali, belum dibukain pintu, implong dulu itu yang namanya ordeng. Ya dialah ini tomorannya, pinjam lagi nih urusan. Ya, gede gitu. Bilang ke bocah, bilangin, bapak nggak ada. Keluar. Ya, bedanya kita
minta ke sesama hamba bedanya dengan minta kita kepada Allah. Makin sering minta kepada Allah, makin rajin Allah makin cinta. Makin kita banyak minta sama orang, makin gedek orang menghadap. Betul tidak? Coba dah. Ya, itulah bedanya. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yas'alillah ghadaballahu alaihi. Man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, ghadaballahu alaihi, Allah akan murka kepada orang tersebut. Mudah-mudahan yang orang sering ibadah mah, saya yakin betul orang rajin sholat pasti ujung-ujungnya minta. Bahkan dalam sholat itu sendiri kita minta. Alhamdulillah. Allah dengan kita mah, ya namanya susah sabar waktu, sabar hari, sabar waktu. Justru makin banyak susah, makin banyak minta. Alhamdulillah. Yang sombong udah susah kalau minta, Allah berdepan modal itu. Ya. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya terakhir ayat itu dulu ya. Ada 3 hal di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu selain pada sholat Nabi. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus orang Nabi sebagai saksi. Itu ini kita pahami. Ternyata Rasulullah diutus dalam dunia ini bukan semata-mata hanya sebatas untuk menyampaikan ajarannya, tapi beliau juga akan menjadi saksi bagi umatnya, bagi kita sekalian. Jawaban cuma 2. Terima, beriman kepada Allah, menerima dakwah Rasulullah, atau menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita alhamdulillah sebagai orang beriman, kita menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum mampu untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang mudah-mudahan ya Allah berikan kemampuan buat kita sekalian. Amin. Baik, kita baca sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Ya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti di akhirat apabila kami mendatangkan seorang saksi, maksudnya Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka, yakni atas umat kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahami bahwa Rasulullah menjadi saksi buat kita, ya, menjadi saksi buat, bahkan akan menyaksikan terhadap amal-amal kita. Ini yang baik ke amal kita maupun yang buruk amal kita. Sebab walaupun sebiji sawi akan ditampakkan kepada hamba, walaupun sebesar atom yang kecil, apabila kebaikan akan ditampakkan, keburukan akan diperlihatkan. Mana dalilnya? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Surah Az-Zalzalah ya, bisa kita baca.
may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji atom kan mulai itu kecil, nggak kelihatan merasa patah, maka akan diperlihatkan oleh Allah. Sebaliknya, apabila kemaksiatan keburukan yang kita kerjakan, maka akan diperlihatkan pada kita sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya Rabbal. Mengharapkan kita cuma atuh ya, dosa bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannah. Penghuni surga akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya wa ahlun nar, penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Nanti nih, ada yang ada di neraka nih. Inilah nanti. Keluarlah orang-orang, keluarlah kalian dari api neraka, di mana orang-orang yang ada di dalam hatinya, walaupun sebesar apa ya, biji sawi gede apa kecil? Ya. Iman walaupun sebesar biji sawi, maka nanti Allah akan mengeluarkan penghuni neraka yang penting dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi. Padahal kalau tadi suatu di neraka gosong ya, udah gosong, udah kagak berbentuk itu. Akhirnya suruh keluar, fayulqawna fi nahril hayat, dicemplungin sungai hayat kehidupan. Masuk ke sungai, langsung berubah jadi bagus. Gambarkan itu seperti biji-bijian langsung tumbuh seketika itu. Subhanallah, nahrul hayat itu. Ya kayak si di nahrul hayat itu nggak ada potongan aki-aki, nggak ada. Ya, kayak ini bakal bagus-bagus lagi nanti kita ya. Iya, sempurna nanti kita. Ya, mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya, artinya keuntungan bagi orang beriman. Tapi jangan sampai kita naudzubillah nyari kali masuk dulu. Bagaimanapun timbang nyobain kagak enak kah? Nyobain neraka kagak enak. Kagak enak. Ya. Disinilah Rasulullah akan menyaksikan hal ini. Hadirin yang berbahagia, Rasul menjadi saksi amal kita. Dalam sebuah hadis, hatta idza khalasal mu'minun minan nar. Di syafaat nanti yang memberikan syafaat ada dari para al-anbiya wal mursalin, ada dari orang beriman, ada para malaikat, dan juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik syafaat itu sendiri. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka. Lima yang mukmin mutakin nih, beriman, bertakwa benar-benar nih. Bagaimana? Walladzi nafsi biyadihi, ya Rasul, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma minkum min ahadin bi asadda munasadatan lillah bistiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Yakni nanti
seseorang di antara orang mukmin itu yang masuk surga ini sangat memohon kepada Allah, minta belas kasihan Allah. Orang mukmin ini memberikan syafaat, minta seminta-mintanya, mohon semohon-mohonnya, melas di hadapan Allah. Buat apa? Supaya saudaranya yang di neraka itu dikeluarin. Luar biasa. Ini sampai orang mukmin ini, yang mutakin. Ya. Minta sebelas-belasnya. Yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Minta ya Allah, keluarin saudara saya ya Allah. Itu sama-sama puasa Ramadan bareng saya. Bukanya pakai Indomie doang, saya tahu pisan. Wa yusallun, sama-sama jemaah di Masjid Aida. Ya Allah, entah kata pulang, darah hilang, saya tahu pisan. Wa yahujjun, sama-sama berangkat haji. Ya Allah, wah itu saudara saya model begitu. Ya Allah, wa yuqulu lahu akhriju man araftu. Langsung dikatakan, mana orangnya? Tahu? Dah, suruh keluar dari neraka. Masya Allah, tetap doanya saudara kita yang mukmin. Doain, cari di neraka belum mana ya, kan udah banget ya, arsitek mah ya kecil lega belum mana. Ya Allah, mana HP udah kagak ada lagi ya, Telkomsel udah hangus neraka. Ketemu juga udah pojok loh ya, pojok. Bang, keluar dari neraka diizinin sama Allah. Wah, senang banget berkat doa orang mukmin. Alhamdulillah. Rame-rame keluar berkat doa orang mukmin. Dan di neraka kondisinya ada yang sebetis, setengah betis sudah masuk neraka sekarang. Ada yang sampai lututnya neraka tuh Allah. Bayangin, jempol gosong bang. Bayangin itu jempol gosong. Masya Allah, jangankan nempel api neraka, deketan aja bu. La ilaha illallah. Doanya orang mukmin, mutakin, doanya melas di hadapan Allah untuk mengeluarkan saudara-saudaranya. Yang bagaimana? Padahal mereka sudah sholat, saudaranya puasa, saudaranya haji. Mungkin banyak kan dia kali haji. Jadi saya saranin kalau haji cuma sekali bagus, kalau 2 kali jelek. Kenapa? Kalau sekali kan haji ya, 2 kali haji. Iya pagi tuh haji nongkrong, nggak aman. Haji dan gaplek. Lumayan mulun. Orang mukmin doa, Rabbana ma baqiya fiha hadun liman amartana bih. Ya Allah, udah kagak ada sisa, habis semua, udah keluar. Alhamdulillah, udah keluar. Cari kerojokan, udah gak ada. Blok sono kali, kagak ada kan? Lamunan, udah gak ada. Keluar semua, berkat doa. Kata Allah, bayakul irji'u. Orang mukmin balik lagi ke neraka. Ngapain ya Allah? Waman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min khair fakhrijuh. Cari orang yang kebaikannya itu seberat dinar. Kebaikannya seberat dinar, cari. Keluarin tuh dari api neraka. Digeroin, woi, yang kebaikannya seberat dinar ada kagak? Orang sono, oh, dari Brebes kali.
Wah, berangkat tuh keluar dari neraka. Alhamdulillah orang mukmin syafaat. Melasnya orang mukmin di hadapan Allah, mutaqin di hadapan Allah nanti. Masya Allah. Kumayakulun. Kemudian orang-orang mukmin tadi itu berkata lagi, Rabbana wahai Tuhan kami, lam nadar biha ahadun mimman amartana. Dan ada lagi ya Allah orang-orang yang Anda perintahkan. Mayakul kata Allah, irji'u, balik lagi ke neraka. Aman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinar. Cari orang yang kebaikannya separuh dinar. Separuh dinar, cari lagi, korek-korek neraka itu. Ketemu lagi. Bang, keluar bang. Bergosong abang. Wah, keluar dari api neraka. Senang banget. Disinilah orang mukmin itu bersaudara. Ya, orang mukmin bisa memberikan syafaat. Jadi bukan timbang di dunia ini kita berupa, bukan itu. Mungkin orang-orang di antara kita ada orang mukmin mutakin, nanti akan disebutkan syafaat buat kita semua. Ini ya Rabbal Alamin. Kita nggak tahu ya ini, tapi mudah-mudahan karena ini hadis Rasul wajib kita percayai. Keluar banyak banget. Kemudian Rabbana lam nadar fiha mimman amartana ahad. Ya Allah, udah habis semua pada keluar. Ya Allah udah balik lagi. Aman wajadtum fi qabri mithqala dzarratin min khair fakhrijuh. Cari orang yang kebaikannya itu seberat biji atom. Gitu. Gimana? Akhirnya dicari ketemu juga. Golongan golongannya ada di ngidul. Udah suruh dicariin. Woi, keluar dari api neraka, Allah ngizinin. Om lagi ditungguin bang. Wah, langsung berangkat. Agar ditunggu-tungguan. Ya, udah gak usah nyari aplikasi Gojek lagi. Langsung. Iya, gak usah. Ya, mayakun. Selesai dah tugasnya. Rabbana lam nadar fiha khairan. Ya Allah udah gak ada lagi. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri yaqul, ya kata Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan sahabat illam tusaddiquni bihadzal hadis faqra'u Muslim. Kalian sahabat kalau nggak percaya sama hadis ini, dah baca Quran. Baca ayat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Nah, ini doa bahwa Inna Allah la yazlimu, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Atau jika ada kebaikan sebesar zarah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan memberikan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atul malaikah, malaikat memberikan syafaat. Syafaat nabiun, para nabi, rasul memberikan syafaat. Syafaat mukminun, orang-orang mukmin sudah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tinggal satu yang belum memberikan syafaat. Siapa? Dialah Allah, Zat yang Maha memberikan kasih sayang, Maha sayang. Akhirnya terakhir, wayab hidukum minanna, wayab hidup qabdatan minanna.
Allah genggam neraka. Digenggam oleh Allah di neraka, dikeluarin orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah beramal kebaikan. Golongan terakhir ini bener enak nih bahasanya Pak. Ya matang di neraka dikeluarin enak. Masya Allah, orang kalau hidupnya nggak pernah berbuat baik, itu ngapain di dunia? Ini ngapain baik itu? Ya, nggak pernah berbuat baik bisa. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikeluarin kelompok terakhir bisa kuat Allah semuanya, neraka digenggam, terus dikeluarin tuh orang-orang yang tidak pernah berbuat kebaikan. Aduh, kemauan udah pada matang, bosok. Bayu gigil pinah di abwahil jannah. Qul lahu rahmatullah. Masukin ke dalam sungai hayat, sungai kehidupan. Bagus sekali. Yang tadinya udah gosong, hitam, logam, udah kayak air, masukin ke sungai, bagus lagi. Inilah bahwa amal kita disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman orang-orang kafir tidak. Mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi kita mah hidup walaupun di dunia susah begini, ya. Yang penting mudah-mudahan berharap betul kita mudah-mudahan nanti kehidupan kita di akhirat mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi hidup di dunia begini dah memang. Ya susah, ya sabar waktu teman namanya. Ya. Jadi ada tabuk, ya yang sabar hari. Jadi dah susah-susah kita begini, mudah-mudahan. Yang penting jangan sampai iman copot. Ya. Jangan sampai iman copot. Itu. Dan berusaha kita untuk melakukan amal kebaikan, walaupun sebesar biji jarah. Kalau bisa ya gede, itu masih lo kan standarnya biji jarah, ya gede. Nah inilah. Dan bagaimanapun, ya orang-orang beriman tetap disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekalipun orang yang tidak pernah berbuat kebaikan. Yang penting beriman kepada sebab wa izzati wa jalalika Allah, demi keperkasaanku dan keagunganku, la ukhrijanna minan nar, aku akan mengeluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, dikeluarin sama Allah dari neraka yang penting ada la ilaha illallah. Hadis ini menguatkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maksudnya apa? Ya, kalau memang ahli neraka tapi ada iman la ilaha illallah, pasti Allah akan keluarkan dari api neraka. Mudah-mudahan ya kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita dianjurkan berdoa kepada Allah juga dengan kita menyembahnya, tidak mensekutukannya. Makin banyak doa, makin senang Allah. Makin jarang doa, bahkan tidak sama sekali, Allah murka. Ya, kalau Allah sudah murka, auzubillah min dzalik. Ya, bukan kebahagiaan, kesengsaraan. Baik. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua surah Al-Baqarah ayat 186. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idza salaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Nah, ayat ini sebetulnya begini. Ada orang Arab Badui tanya, ya Rasul, Tuhan itu dekat apa jauh? Kalau dekat, udah pelan-pelan doanya, kalau dengar dekat. Kalau jauh saya kerohin, Tuhan jauh. Turunlah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni. Apabila hamba-hamba bertanya tentang aku Muhammad, jawab, sesungguhnya aku ini dekat. Jika dakwah terdai, saya ijabah orang-orang yang doa kepada saya. Falyastajibu li, hendaklah mereka taat kepada Allah. Maksudnya, ya kita sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah. La'allakum yarshudun. Dan mudah-mudahan agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Amin. Ya, doa rajin, sholat kagak nampil. Iya. Jadi falyastajibu li wal yu'minu bi, taat kepada Allah dan beriman. Amal soleh kita kerjakan, beriman, doa, nyetel. Ini sholat kagak, kita paling banyak. Ya. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkat. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u wal ibadatu. Doa itu ibadah. Apa maksud doa itu ibadah? Yakni maksudnya adalah bahwa orang yang berdoa merendahkan diri di hadapan Allah, menundukkan diri di hadapan Allah, tidak berdaya apa-apa kecuali mengharapkan pertolongan Allah. Disitulah sebenarnya ibadah, maka ibadah kita. Disitulah ibadah. Orang ibadah itu memang kita nggak berdaya, hanya mengharapkan pertolongan Allah. Kita tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang kita sucikan Allah karena Dialah Maha sempurna, kita yang serba terbatas dan kurang. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita mohon pertolongan karena kita tidak berdaya. Kita zikir supaya apa? Allah memberikan kepada kita ketenangan, kesejukan, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan perlindungannya dan lain sebagainya, karena kita sadar kita ini lemah. Jadi disitulah esensinya ibadah. Makanya mau beribadah, esensinya ibadah, sumsumnya ibadah. Apa? Karena pengakuan hamba tidak berdaya apa-apa. Tapi kalau orang ibadah sombong, nyombong, nah ini berarti nggak ketemu esensinya. Orang sedekah mana nyombong. Akhirnya kalau kagak ada gue itu mau jadi itu nyombong malah. Ya. Kalau amor itu kalau kagak ada gue kagak jadi itu. Oh, berarti kan aku nggak sesuai dengan jalannya, malah menyimpang. Kok ibadah begini? Kita rajin ke masjid, malah kita kayak luar dong. Udah nongkrong lu nggak udah sholat itu, banggain diri. Nah, padahal yang namanya ibadah akan melahirkan sikap awal.
Kenapa? Karena kita tidak mampu taat kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga kita sadar, saya bisa sholat karena Allah memberikan pertolongan. Saya bisa ngaji karena Allah berikan pertolongan. Saya bisa ngurus rumah tangga karena Allah berikan pertolongan. Saya bisa bekerja karena Allah kasih pertolongan. Saya bisa begini begitu tetek dengan urusan bisa selesai karena Allah kasih pertolongan. Berarti kalau Allah yang tolong, kita akan ambil sikap tolong. Inilah kadang ibadah kita kayak apa? Lenceng itu kayak ujung, sombong, takabur. Padahal yang ngasih kekuatan Allah, yang nolong kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah. Cuma jomblo kita, Allahnya kita kagak ingat. Kehebatan kita doang kita ingat. Inilah berarti timpang apa? Dialog ya. Ini makanya doa ini adalah esensi ibadah. Sebab orang doa kan, ya Allah 35 tahun ini budak ya Allah kasih ke saya mah nggak muluk-muluk deh, yang penting cantik foto belok ayu ya Allah. Mama ya Allah serat amat ini ya. Umumnya usaha segala macam ini ketinggalan. Ya Allah, wah, pengakuan ketidakmampuan. Ya Allah, saya pasrah dah. Saya pasrah udah nggak bisa apa-apa lagi dah. Hanya mengharapkan pertolonganmu ya Allah. Ya, berarti kan kita mengabdi. Makanya doa itu esensi ibadah. Gitu. Bahkan dalam doanya ibadah. Salat, Rabbighfirli warhamni wajburni warḍani warzuqni wahdini wa'afini. Wa'ani lagi kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait watawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kan menandakan kita kan perlu pertolongan Allah. Ya. Nah, mau makan aja Allahumma barik lana fima razaqtana, supaya berkah yang kita makan, supaya rezeki berlimpah, kan begitu. Sampai kalau malam Jumat habis ngaji, Masya Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Tengah malam itu bang. Baca. Nggak keburu. Saya pinjam istilah Bang Anam, kecor. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, barang siapa dibukakan pintu doa untuknya, berarti telah dibukakan pintu untuknya segala pintu rahmat. Amin ya Rabbal. Dan tidak dimohonkan kepada Allah yang lebih disukainya selain daripada permohonan afiat, keselamatan, dan selamat dunia akhirat. Dan doa itu memberi manfaat terhadap apa yang telah diturunkan dan apa yang belum diturunkan. Dan tak ada yang dapat menangkis ketetapan Allah kecuali doa. Ayat Qur'an. Hadirin yang berbahagia, kita baca hadis Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyaha aw sarafa anhu minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahimin. Yang muslim di muka bumi yang memohon suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah kabulkan permohonannya. Amin. Al-saraf anhu minas su', atau
Sebaliknya dijauhkan dari segala keburukan kejahatan. Doa, ternyata kita tidak dikabul yang kita minta, tapi dijauhkan dari keburukan. Ya. Selama doa itu ya mendoakan yang baik-baik, bukan mendoakan yang jahat, yang mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Baca hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Kita sering banget itu, ya Allah, tunjukin saya jalan, caranya gimana ya Allah, biar saya ini bisa benar-benar selesaikan urusan saya. Ya Allah, gimana caranya ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu ya Allah, supaya masalah itu selesai ya Allah. Terus kita buat petunjuk, karena kita sering tersesat. Ya, yang bikin susah kita itu apa? Ngikutin hawa nafsu dan bisikan saya. Baca ya ibadi, kullukum ja'ilun illa man at'amtuhu fastatimuni ud'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali aku yang memberikan makan kepada kalian. Fastatimuni, mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Kita ingat kepada surah Quraisy, tuntutan Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya apa? Sembah. Akibat daripada kita sembah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan apa? Alladzi at'amahu, Allah berikan makan dari kelaparan. Alhamdulillah kita merasakan duit nggak punya, tapi nggak sampai kita kelaparan banget. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Ya, berasa banget. Berasa. Sekiris-kiris beras di rumah masih 3 kali dari nambah. Ya, benar. Lihat lagi ke dalam, utang sana sini susah. Ya. Tapi alhamdulillah, perut bakal lapar banget. Betul tidak? Betul. Iya. Ya Allah, bukan ini dah, bukan nyongolin. Coba dah, malam Jumat kita akan ngaji. Itu perut lapar. Nggak ada ceritanya. Tapi yang menggerakkan hati kita semua siapa? Allah. Hakikatnya makanan dari Allah. Cuma kita makan barang titipan doang. Ya. Duit titipan. Yang harus kita keluarkan. Karena ada hak-hak saudara-saudara kita di situ. Allah falyabudu rabb hadzal bait. Allah cuma minta sembah pemilik rumah Allah. Alladzi at'amakum, Allah yang menjamin makan dari kelaparan. Wa amanakum min khauf, Allah berikan keamanan dari rasa kekhawatiran. Alhamdulillah. Berbagai berapa kali gempa, banjir segala macam, angin. Ya alhamdulillah. Itu masih mulus rasanya. Benar. Siapa yang memberikan aman selama ini? RT kah? Ngurus lingkungan enggak? Yang memberikan rasa aman dalam diri kita, keluarga kita, dan kita Allah Subhanahu. Selama ini nikmatnya nggak pernah berhenti kepada kita. Makanya dengan caranya kita menyembah Allah, disinilah dulunya ilmu yang ada serampangan. Fastatimuni ud'imkum,
Ya ibadi kullukum arid. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu telanjang. Illa man kasautu, kecuali aku yang berikan pakaian. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Sandang, pangan, papan. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum fi sa'idin wahidin. Hai hamba-hambaku, orang yang dulu sampai nanti yang terakhir, bangsa jin maupun manusia duduk di satu tempat, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau itu pula insani masa masing-masing saya berikan permintaannya masing-masing. Subhanallah. Mana konsol dari kami ini tidak mengurangi kekayaan Allah yang ada di sisi. Semuanya minta. Mohon maaf, kita di sini kumpul nih, taruhlah 50 orang nih, minta tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta sama orang 50 kuras. Ya. Oh, ya. Dan semuanya bangsa jin manusia dari orang pertama sampai terakhir minta di satu tempat, masing-masing Allah berikan kebutuhannya, masing-masing Allah dijawab. Ya. Illa kama yang usulnya dia tidak udah itu diperumpamakan seperti satu jarum yang masuk ke dalam lautan. Dan kagak ngepek pisang, tapi jarum masuk ke dalam lautan dan kagak ngepek pisang. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir saya itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Oh, katakan Muhammad. Doa mohon. Allahumma ya Allah, malikal mulki. Engkaulah pemilik kerajaan. Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Jadi enggak ujuk-ujuk. Kita jadi secara kebetulan. Kebetulan jadi secara kebetulan. Itu sudah dalam ranah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Baiknya Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Sambo itu kalau kepikiran bisa begitu. Sambo kalau tahu begitu mah kapok, nggak bakal ya, nggak bakal ya. Ayo udah bintang 2, 35 lagi bintang 7 jadi. Betul itu batas. Allah yang memuliakan, yang dikehendaki sampai dikehendaki. Betul itu batas. Dan Allah yang menghinakan orang yang dikehendaki. Dia dikhair di tangan Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Zat Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baiklah, hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya simpulkan, doa itu permintaan hamba. Ya, segala kebaikan karunia-Nya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan diri kita hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya, sadar kita itu tidak mampu apa-apa. Kemudian anjuran kita berdoa baik dari firman Allah maupun hadis Rasulullah SAW yang makin banyak kita berdoa Allah makin senang. Cara atau meninggalkan doa Allah makbulkan. Sinilah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu memohon berdoa dan jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa. Inilah pentingnya
Kenapa? Karena kita putus asa bukannya cinta Allah tapi murka Allah. Oh ya. Baik, barangkali ini saja yang datang dari Allah, datang dari Rasul pribadi. Jadi kalau mau ada tanya jawab terus sambil ya mobil aja. Mobil. Kita ini membaca alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma taibadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru mengenai pengertian doa, dan mudah-mudahan dengan kita memahami sedikit tentang doa, kita lebih khusyuk, lebih merendahkan diri dan berminat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya dalam dan saya dan maaf lahir batin apabila ada salah kata maupun gelap saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.